makbul. Ya Allah, undang kami semua ke Baitullah-Mu ya Rabb. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang bisa menyempurnakan keislaman kami. Ya Allah, hanya Engkau yang menggenggam segala takdir. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiun alim. Amin. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kali ini jamnya Ustadz Mulyadi dan mengundang Ustadz Dik-Dik, Dr. Dewi Barinu yang baru saja mendarat dari Tanah Suci. Dalam situasi seperti ini memang pergi ke Tanah Suci menjadi sesuatu sekali ya, sesuatu yang ibadah yang tidak semudah sebelumnya, dan mudah-mudahan dengan dialog ini kita bisa mengambil hikmahnya. Ustadz Mulyadi, silakan memandu acara ini ya. Silakan ikut menyimak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat dimanapun berada yang menyimak live melalui MPTV, MPFM, juga melalui medsos Agim dan Darut Tauhid. Alhamdulillah di kesempatan subuh ini kita bisa berjumpa kembali. Allah karuniakan kepada kita kekuatan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita, mobil khusus sholat subuh yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, seperti diungkap tadi, kita akan berdialog tentang pelaksanaan umroh, karena tadi sampaikan ini spesial ya, kondisi sekarang ini belum seperti halnya atau senormal seperti halnya dalam kondisi normal yang biasa dilakukan di kondisi yang tidak pandemi ya. Sekarang kondisinya sedang pandemi sehingga membutuhkan informasi yang jauh lebih lengkap barangkali bagi Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang juga berniat akan melaksanakan ibadah umroh ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan ibadah haji dan umroh itu karena Allah. Jadi kata wa atimmu ini mengandung makna, satu adalah menyempurnakan secara ilmunya, kita harus belajar memahami ilmunya dengan benar, mengikuti manasik, mengikuti bimbingan, karena dengan ilmu yang benar inilah cara yang kita bisa mengetahui tujuan kita, ibadah kita lurus karena Allah, dan cara atau tata cara ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena itu yang disyaratkan agar ibadah kita diterima. Dan ibadah umroh, ibadah haji adalah ibadah yang ketentuannya ditentukan oleh Rasulullah, sehingga kita harus mempelajarinya. Yang kedua, menyempurnakan watimmu ini adalah menyempurnakan ikhtiar kita. Artinya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal, mempersiapkan fisik kita agar pada saat pelaksanaannya juga berjalan dengan lancar, dan juga menyempurnakan finansial ya, karena baik haji maupun umroh di antara ketentuan syaratnya adalah istitoah. Istitoah itu mampu di jalannya ya. Mampu itu termasuk mampu selain fisik dan ilmunya adalah bekalnya. Harus mempersiapkan bekal juga dengan baik. Demikian sebagai pengantar dan juga para sahabat-sahabat semua ya yang bergabung pada kesempatan sore hari ini. Kita akan langsung berdialog dengan Ustadz Dik-Dik, Dr. Dewi dan tim ya.
yang semalam sudah sampai, sudah tiba di tanah air. Kita sapa dulu Ustaz Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz Dik baru sampai jam berapa ini tiba di hotel Alhamdulillah lagi ya sekarang di Indonesia? Pesawat Saudia itu landing di Cengkareng pada pukul 15:22 dan langsung masuk ke dalam antrian untuk tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. Itu alhamdulillah mendapatkan ujian juga dari Allah. Kami antri itu sampai 5,5 jam untuk bisa tuntas mengikuti seluruh tes PCR dan sekarang sedang berada di hotel karantina di Jakarta. Gitu, Ustaz. Jadi sudah sampai di hotel karantina ya, sudah istirahat lagi. Ya. Baik, ini rangkaiannya seperti apa nih Ustaz selama perjalanan dari mulai Indonesia sampai di Tanah Suci, kemudian ke Mekah, dan sekarang sudah kembali lagi di tanah air ya. Dari mulai tanah air ke Tanah Suci, sekarang sudah kembali lagi ke tanah air. Ya, alhamdulillah pelaksanaan ibadah umroh kali ini terasa menjadi lebih spesial. Jamuan, kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu sangat-sangat terasa oleh para jamaah semua. Ya, khusus untuk jamaah umroh MK Travel, saya petugas dari MK Travel untuk khidmat kepada jamaah, membawa 70 peserta umroh ya, jamaah 70 ya. Betul. Ada hal yang membedakan antara kondisi pelaksanaan umroh di masa normal seperti biasa dengan pelaksanaan ibadah umroh di masa new normal saat seperti sekarang, di mana merebak informasi kondisi protokol kesehatan yang sangat ketat untuk antisipasi terhadap virus COVID dan Omikron yang sedang berkembang di sana. Yeah. Ada hal yang menarik yang dapat kita rasakan dan mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi jamaah umroh yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Ketika kita berangkat dari tanah air, itu sebelum kita masuk ke bandara untuk berangkat menunaikan ibadah umroh, kita melakukan masa karantina ya di Jakarta selama kurang lebih 2 hari. Jadi sebelum berangkat itu kita sudah dikarantina 2 hari setelah melalui tes PCR dan terbukti hasilnya adalah negatif. Nah, baru kita bertolak ke Tanah Suci dan setibanya di bandara di Madinah, ya, kita alhamdulillah langsung melakukan tes PCR kembali versi tes PCR Arab Saudi dan memasuki hotel karantina. Di sana siogianya kita mendapatkan pelaksanaan karantina selama 5 hari. Namun dikarenakan hasil tes PCR kita kemarin negatif semua, jadi berlangsung selama 3 hari dan langsung bisa melakukan ibadah, mengambil segala keutamaan ibadah di Madinah, khususnya di Masjid Nabawi. Nah, setelah proses ibadah dengan segala keutamaannya di Masjid Nabawi, lalu kami langsung bertolak menuju ke Mekah. Dan di Mekah melakukan semua proses umroh sampai tahallul dan sampai tuntas, sampai selesai. Kemudian kembali kami sebelum bertolak ke tanah air, kita melakukan tawaf wada dan setelah itu kembali di tes PCR, ya, kemudian baru bisa bertolak kembali ke Indonesia. Dan setibanya di Indonesia tadi atau kemarin sore jam 17:22 ya, kita melakukan tes PCR kembali dan kemudian saat ini sudah berada di hotel karantina. Baik. Beberapa hal, ya silakan Ustadz. Ya, kita sedikit runut secara umumnya ya. Ya, supaya
supaya dapat gambaran ya. Jadi awal 2 hari di Jakarta dulu ya, dan kita manfaatkan untuk juga persiapan sedikit ya, persiapan fisik, persiapan ilmu juga. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum berumroh paling tidak atau yang sudah mengingatkan kembali, manasik dulu ya, persiapan nih, sambil persiapan fisik, karantina, nunggu swab, juga melakukan manasik di awal. Begitu ya Ustaz Dik ya, sebelum berangkat. Betul. Jadi sebelum berangkat di hotel karantina kita melakukan persiapan bimbingan ibadah manasik secara maksimal. Kemudian juga dilakukan praktek, bukan hanya teori, kita juga praktek bagaimana proses melakukan ibadah umroh dari awal sampai akhir. Kemudian juga ada sharing, ada dialog, ada diskusi, sehingga jamaah dalam kondisi sangat paham dengan kaifiat ibadah umroh yang akan dilaksanakan. Oke, baik. Itu bagian dari upaya kita, wa'atimul hajj wal umroh tadi, menyempurnakan haji dan umroh. Menyempurnakannya itu dengan persiapkan ilmu ya, karena tujuannya Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, kata Rasul itu beribadah. Maka tentu benar-benar ilmunya dulu yang harus dikuasai. Oke, setelah itu baru terbang ke Madinah, sedikitnya. Jadi tadi sudah di swab nih di tanah air sebelum berangkat ya. Yang negatif baru berangkat, sampai sana swab lagi begitu. Jadi setibanya di Madinah kita langsung masuk ke hotel karantina dan dilakukan tes PCR. Ya, PCR lagi. Masuk di hotel karantina, alhamdulillah kurang lebih 3,5 hari ya, atau menjelang 4 hari. Setelah dinyatakan semua aman, baru prosesi ibadah untuk mengambil segala keutamaan di Madinah, khususnya di Masjid Nabawi, itu bisa kita lakukan. Oke, jadi di Madinah juga karantina dulu 3 hari ya. Betul. Lalu kemudian aktivitas Masjid Nabawi, semua aktivitas bisa kita lakukan ya, tidak ada pembatasan di Masjid Nabawi. Semua aktivitas ibadah dilakukan dengan disiplin menjaga protokol kesehatan. Ya, jadi satu, bermasker itu sudah tentu. Yang kedua, untuk memasuki Masjid Nabawi secara umum, pelaksanaan ibadah sholat, kemudian keluar masuk masjid untuk mengambil segala keutamaannya, memaksimalkan waktu syuruk, kemudian ibadah sholat duha, termasuk pun melaksanakan sholat Jumat di sana, kita melakukan registrasi menggunakan gelang seperti ini, Ustadz. Nah, jadi gelang itu bukan gagayaan pakai gelang itu ya, karena aturan ya. Karena aturan. Ya, kalau tidak pakai gelang ini, maka penjagaan di pintu memasuki area Masjid Nabawi itu sangat ketat, sehingga walaupun penduduk Saudi sekalipun tidak bisa memasukinya. Jadi ini registrasi resmi dari pemerintah Saudi. Ya, kemudian itu berarti mendeteksi bahwa secara fisik sehat gitu ya, ada datanya ya. Betul. Sehingga setiap jamaah atau siapapun yang memasuki area pelataran dan termasuk di dalam Masjid Nabawi ataupun nanti di Masjidil Haram itu selalu menggunakan gelang yang berwarna oranye seperti ini. Oranye merah kayak agak menyala ya. Sehingga mudah dilihat oleh petugas, tinggal begitu mau masuk ditunjukin gitu Ustaz ini. Baik. Nah, di Masjid Nabawi sendiri bisa melakukan aktivitas lengkap, mulai dari ziarah, kemudian sholat, bisa masuk praudhah atau enggak nih Ustaz? Ya, alhamdulillah salah satu pertolongan Allah yang kita dapatkan untuk jamaah umroh pada masa COVID ini, di mana ketika kita memasuki Masjid Nabawi itu menggunakan physical distancing. Jadi saf sholat juga diatur dengan penandaan penjagaan jarak, sehingga jamaah lebih leluasa, tampak lebih khusyuk di dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian untuk bisa
bisa memasuki Raudhah, kita harus menggunakan aplikasi Tawakalna. Ada aplikasi Tawakalna, itu logonya seperti contreng warna hijau, ya, itu harus di-download dan kita daftar untuk melakukan registrasi pada pukul berapa, tanggal berapa, untuk bisa memasuki Raudhah di Masjid Nabawi. Nah, ketika hasilnya sudah dapat izin resmi di aplikasi Tawakalna itu, ya, kalau di Indonesia mungkin mirip seperti aplikasi Peduli Lindungi ya. Nah, kalau di sana ada aplikasi namanya Tawakalna. Nah, ketika semua sudah terregistrasi, alhamdulillah secara personal, ya, secara masing-masing jamaah ataupun secara quorum jamaah secara rombongan itu bisa memasuki Raudhah, ya. Dan sangat luar biasa kenyamanan, kenikmatan beribadah di Raudhah itu tidak disangka-sangka gitu ya. Diberikan waktu yang sangat leluasa, itu berkisar antara 45 menit sampai 1 jam. Masya Allah. Nah, dengan kondisi sangat tumanina Ustadz, karena walaupun di dalam Raudhah tetap physical distancing, jaga jarak itu diberikan dan difasilitasi oleh pengurus masjid di sana. Ya, wah ini luar biasa ya. Mungkin kalau sahabat-sahabat yang hadir Bapak Ibu, pengalaman yang pernah umroh atau haji sebelum pandemi ini, begitu sulitnya untuk masuk ke Raudhah, berebut, dan sulit sekali untuk khusyuk ya, karena saking berebutnya sujud di kaki orang ya, mau ruku kena badan orang, injak dan seterusnya. Sekarang bisa nyaman sampai 1 jam, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Satu hal yang mungkin tidak terbayangkan dan sulit kalau di kondisi tidak pandemi, itu bisa beribadah yang luar biasa. Oke, ini tentang ziarah sendiri ke makam Rasulullah juga bisa dengan nyaman dilakukan, bisa dipikir. Iya, untuk ziarah selama di kota Madinah, kita ke Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah SAW bersama para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian juga ada kesempatan untuk mengunjungi kebun kurma dan kembali melakukan aktivitas untuk meraih segala keutamaan yang ada di Masjid Nabawi. Ya, di sekitarnya ada makam Baqi, kemudian ada Masjid Umamah. Ya, semua itu kita kunjungi, kita ziarah, termasuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Kita bersolawat di sana, memperbanyak zikir dan doa, sehingga seluruh jamaah mendapatkan segala keutamaan dan penjelasan yang menyeluruh secara utuh bagaimana perjuangan napaktilas Rasulullah SAW di kota Madinah ini. Ya, di Masjid Nabawi sendiri bisa berziarah ke makam Rasulullah ya dengan nyaman juga. Ya, sepanjang tidak berkerumun. Jadi kalau kita di masa normal biasa, itu kan biasa kita bisa melakukan dengan nyaman, mengumpulkan jamaah, kemudian berdoa, bermunajat, gitu ya, berjalan bisa beriringan. Nah, kalau sekarang penjagaan itu sangat ketat, ya, petugas keamanan di sana juga akan segera membubarkan ketika terjadi kerumunan. Nah, jadi ketika berdoa, ya, bermunajat, bersolawat, kita juga berziarah ke makam Rasul, maka posisi jaga jarak itu sangat diutamakan, baik ketika berjalan maupun ketika sedang berkumpul. Nah, ketika kita mampu melaksanakan disiplin protokol kesehatan ini, maka akan sangat terasa tumaninah bagi jamaah di dalam melakukan rangkaian ziarah di kota Madinah ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa, nyaman sekali terdapat ya Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang khawatir. Juga ada kekhawatiran nih, ini lagi masih pandemi ini gimana? Ya, ternyata dengan segala kedisiplinan protokol yang dilakukan, itu bagian dari ikhtiar agar bisa menyempurnakan ibadah dengan baik para jemaah. Ada Ibu Dewi di sini. Ini saya ingin tahu juga nih, kalau di
akhwatnya seperti apa ya, sholatnya ataupun juga khususnya ke Raudhah dan ziarah Rasulullah di Madinah ya, karena ini biasanya juga satu hal yang begitu berat ya bagi akhwat, bagi ibu-ibu, karena uh, sangat mendesakan dan begitu sulit ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang juga ikut dengan Ustaz Didik, ada Ustaz Didik yang tergabung nih di Zoom, mungkin boleh juga. Dokter Ibu Dewi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dik, memang berbeda sekali suasana umroh di masa pandemi ya Ustadz. Izin kalau Ustadz bertanya tentang bagaimana suasana di wanita gitu ya, di staffnya para akhwat ibu-ibu, saya izin share ya Ustadz ya. Ya, silakan. Ya, baik. Nah, ini Ustadz, terlihat nggak ya Ustadz ya? Ya. Ya, baik. Ini adalah syaf di saat jamaah MQ kemarin, ibu-ibunya antri mau masuk Raudhah Ustadz. Jadi sekarang antriannya lebih rapi dan lebih jaga jarak dibanding sebelumnya. Jadi ini sebelum masuk Raudhah sudah dihitung jumlahnya berapa gitu. Karena di dalam Raudhah pun nanti ada kapasitas jumlah jamaah yang bisa masuk. Begitu Ustadz. Kemudian ini masih per negara hidupnya atau perombongan Ustadz, per travel gitu. Jadi mereka udah nggak per negara lagi. Jadi setiap travel itu akan dihitung berapa nih jumlahnya, menunjukkan nama-namanya siapa aja gitu. Nah, kemudian mereka akan atur masuk karena mereka membatasi kan ya di dalam Raudhah itu misalnya jumlahnya 200 orang, maka yang boleh masuk 200 gitu. Nah, untuk suasana Raudhahnya sendiri seperti ini Ustadz. Ini diambil setelah selesai berdoa, terlihat ya Ustadz ya. Ya. Jadi memang sudah diatur, mereka sudah menandai itu Ustadz yang putih-putih di bawah itu. Ya. Nah, di putih-putih itu jadi ketika kami masuk Raudhah, ibu-ibu diatur oleh askarnya untuk duduk di masing-masing yang warna putih. Kemudian diberi kesempatan untuk berdoa, untuk sholat di dalam Raudhah. Dan kalau bapak-bapak bisa mungkin waktunya lebih lama ya, sekitar 45 menit atau bahkan ada yang sampai 1 jam lebih gitu. Kalau ibu-ibu dibatasi sekitar 10-15 menit. Tapi 10-15 menit ini benar-benar kami rasakan khusyuk sekali. Tanpa ada yang teriak-teriak, tanpa ada yang rebutan syaf seperti sebelumnya gitu. Jadi luar biasa jamuan Allah di Raudhah ini Ustadz untuk kaum ibu-ibu apalagi bapak-bapak gitu ya. Nah, ada jam-jam tertentu yang memang sepi dibanding yang lain, yaitu seperti jam 2 malam, jam 3 malam gitu. Dan oh ya Ustadz menambahkan satu lagi untuk Masjid Nabawi, itu masih ada pembatasan, jadi jam bukanya masjid itu sampai jam 11 malam saja, kemudian dari jam 11 malam sampai sekitar jam 3:30 itu ditutup, jadi yang dibuka hanya yang Raudhah, tapi untuk itikaf atau sholat di dalam masjid itu tidak bisa. Nah, beda halnya dengan Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, suasananya itu selalu ramai dan sudah dibuka untuk 24 jam gitu Ustaz. Jadi bisa ibadah kapanpun. Jamaah umroh dari Indonesia juga bisa 5 waktu, bisa itikaf selama memang sudah mempunyai gelang seperti yang disampaikan oleh Ustadz Dik tadi. Ustadz, begitu. Di sini ada jamaah MQ Travel, Ustadz yang ikut bergabung juga di Zoom. Ya. Ada Pak Asep, Effendi dan Bu Dewi, kemudian ada Ibu Endah juga di sini. Baik, nanti kita tanya juga ya. Baik, Ustadz, silakan. Mbak Endah dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya tentang Raudhah. Jadi betul-betul ini luar biasa ya. Mungkin ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang bertanya, apa sih kenapa ngejar Raudhah, apa keutamaannya? Dalam hadis Rasulullah bersabda, baina baiti wa mimbari raudhatul min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Memang ini beragam pendapat, beragam tafsiran hadis ya. Yang dimaksud dengan Raudhah ini, ada yang menyebutkan ini atau dimaknai hadisnya sebagai Raudhah. Ya.
taman surga yang turun ke bumi. Jadi mudah-mudahan siapapun yang pernah sholat, pernah ibadah, pernah doa, lah insya Allah jadi ahli surga. Mudah-mudahan ya. Nah, di situ bisa beribadah, di situ juga ada pendapat, ini termasuk tempat yang mustajab, sehingga begitu luar biasa kalau dapat nyaman di Raudhah ya. Bisa membayangkan mungkin Bapak Ibu yang pernah haji, pernah umrah ya. Yang belum, ya bayangkan seperti gambar tadi yang di-share oleh Beliau. Itu luar biasa, tempat yang nikmat kalau kita beribadah ya, dan lebih nikmat lagi kalau sekarang biasanya desak-desakan, ada teriak-teriakan askar yang ngatur karena banyak jamaah dari berbagai negara yang berbeda-beda. Nah, sekarang dengan nyaman, diberi waktu yang berluasa, 15 menit itu doa, wah itu bisa sampai habis tuh doa yang dipanjatkan. Salat 2 rakaat, doanya bisa segala doa. Jadi ini sangat amat luar biasa. Baik, Pak Asep, boleh di-unmute? Pak Asep, Ibu Dewi. Nah, sebelum nanti kita melangkah ke sesi Mekah nih, Ustaz Dik ya, ini masih bicara. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Ustaz. Bentar. Alhamdulillah sehat Pak Asep. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Mulyadi. Ya. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Tadi pengalaman ya Ustaz ya, pengalaman beribadah didampingi oleh MQ Travel. Pertama dari sisi persiapan kami betul-betul didampingi, diingatkan terus selama karantina tiada hari tanpa Zoom Tad ya. Lalu dibimbing mulai dari aspek ibadahnya maupun aspek-aspek teknis lainnya. Diperhatikan betul apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, terutama saat pelaksanaan ibadah umrohnya ya. Kalau di Madinah sendiri, kami alhamdulillah nyaman sekali Tad, pelaksanaan ibadahnya, bahkan yang biasanya jujur ya kalau sholat di di Indonesia begitu, itu hampir susah untuk nangis karena di sana itu gampang sekali ya, luar biasa nikmat sekali pelaksanaan ibadahnya. Di Madinah dari planning tadi menurut Ustadz Dik ada berapa, 4 atau 5 hari begitu, ada percepatan. Kemudian mestinya selesai karantina 4 hari, kemudian percepatan jadi 3 hari ya. Nah ini 1 hari ini MQ Travel ngambil keputusan yang saya kira cukup baik, sehingga di Movenpick mestinya lebih cepat 1 hari ya, mestinya hari Sabtu atau lupa ya, pokoknya lebih cepat 1 hari. Jadi itu teman-teman dari MQ memberikan layanan yang luar biasa kepada jamaah sehingga kami bisa tetap masuk di Movenpick dan bisa segera melaksanakan ibadah gitu ya, tidak ada kesulitan sama sekali. Di Raudhah pun betul kata Ustadz Dik, kami bisa aplikasi dari awal ya, di karantina sudah diarahkan untuk aplikasi, dan kami sudah aplikasi untuk 2 kali untuk ibadah sendiri maupun nanti untuk ibadah rombongan ya, sesuai dengan arahan dari travelnya dan muasasah. Kami sendiri bisa di Raudhah itu kebetulan alhamdulillah bisa malam di tanggal hari pertama ya, hari pertama Madinah, malam besoknya gitu bisa, alhamdulillah seperti disampaikan tadi nyaman. Kalau laki-laki memang lebih diberi kesempatan lebih leluasa 45 menit kalau saya, kalau perempuan memang lebih waktunya lebih pendek ya,
sekitar 10-15 menit. Tapi seluruh proses ibadah dilakukan dengan nyaman sekali ya. Alhamdulillah. Saat itu di Madinah dulu ya, Tad, atau langsung ke Mekah? Pak Asep, ini pengalaman pertama atau sudah berapa kali umroh? Kalau umroh, kalau saya sendiri tahun 2010 sudah haji, Ustaz. Oh, 2010. Nah, kalau istri kebetulan baru, jadi untuk saat ini jauh lebih tumaninah ya, lebih nyaman. Karena setiap tahapan itu dibimbing gitu ya, apalagi pada saat mau menjelang umroh itu diingatkan betul gitu ya tahapannya. Ilmu yang dari Ustadz Mulyadi itu kepake terus. Ya, yang waktu di Jakarta ya manasik yaitu sampai di diingatkan terus ya tahapannya, jangan sampai ada yang salah dan lain-lain. Ustadz Dik-Dik membimbing betul kami sampai di hal-hal yang sekecil apapun diingatkan. Alhamdulillah secara keseluruhan proses ibadah kami tidak ada yang melanggar ya. Sampai diingatkan betul, jangan sampai menyentuh sabun saat sudah berihram dan lain-lain ya. Hal yang kecil-kecil yang menurut itu biasanya lalai, alhamdulillah diingatkan sehingga kami bisa pelaksanaan ibadah umroh secara tumaninah, lancar ya. Gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Pak Asep. Ya, Pak. Ya. Kembali ke Ustadz Dik-Dik. Ustadz, sekarang kita bicara fase Mekah nih, sudah masuk ke Mekah. Pelaksanaan di Mekah sendiri seperti apa Ustadz? Mulai mungkin dari kita berangkat dari Bin Ali ya, dari Bin Ali sampai ke Mekah dan sebagainya. Apa saja prosesnya, atau ada sesuatu yang lebih khusus juga dibanding umroh atau dia melaksanakan umroh yang biasa begitu? Ya, alhamdulillah pada saat kita berangkat dari kota Madinah untuk melakukan persiapan ibadah umroh, yang pertama semua jamaah sudah dalam kondisi berpakaian ihram saat menuju ke tempat bermikot di Masjid Bir Ali. Nah, sebagaimana biasa, setelah selesai bermikot, kemudian menyempurnakan kembali pakaian ihram, sudah sholat sunnah 2 rakaat untuk berihram, dan kemudian menyempurnakan niat. Ya, setelah itu melanjutkan perjalanan ke Mekah. Dan ketika sudah semua persiapannya beres, tuntas di hotel di Mekah, maka proses pelaksanaan rukun kedua yaitu ibadah tawaf itu dimulai. Ada hal yang menarik. Tidak ada, ini sampai Mekah tidak ada PCR lagi ya? Bisa langsung tawaf sahih begitu, langsung ke masjid? Bisa langsung karena untuk melakukan ibadah tawaf dan sa'i secara rombongan itu sudah dibuka groupingnya oleh muasasah. Ya, jadi pintu masuk ke Masjidil Haram juga terbuka lebar sehingga rombongan jamaah umroh itu dengan leluasa masuk secara berkelompok, secara grouping untuk langsung memasuki Masjidil Haram dan memulai ibadah tawaf. Gitu Ustaz. Ya. Jadi nggak ada PCR lagi ya, bisa langsung melaksanakan rukun-rukun umroh selanjutnya ya. Betul, PCR-nya sudah dari Madinah Ustaz. Oke. Tinggal persiapan tadi kita mengkondisikan agar jamaah juga bisa memahami bagaimana membuka atau mengoperasikan aplikasi Tawakalna. Karena untuk memasuki ke pelataran Ka'bah, ya untuk tempat bertawaf itu hanya jamaah yang melaksanakan ibadah tawaf dan harus berpakaian ihram. Jadi kalau hanya untuk melaksanakan sholat, kemudian aktivitas ibadah zikir dan doa, itu harus di lantai 1, lantai 2, dan lantai berikutnya. Oke, baik. Apa yang paling membedakan nih suasana? Bisa didikan sudah beberapa kali melaksanakan umroh begitu. Suasana umroh kali ini dengan hanya dibatasi aplikasi yang masuk dengan sebelumnya yang biasanya luar biasa desak-desakan ya,
Nampak sekarang tidak begitu berdesakan gitu. Ya, sangat tumaninah bagi jamaah dapat menikmati jamuan Allah ketika melakukan proses tawaf. Sehingga tidak begitu berdesakan ya bagi Bapak Ibu yang memiliki jaringan TV internasional untuk siaran TV Mekah, Madinah, itu bisa melihat hampir dari waktu ke waktu itu cukup lenggang suasananya, sehingga kehusuan ibadah insya Allah bisa diraih. Itu salah satu pertolongan Allah yang kita dapatkan di masa new normal ini ya, di masa COVID dan pandemi seperti ini. Masya Allah, jadi suasana yang lebih nyaman, lebih tenang ya, karena memang tawaf ini pengalaman begitu sangat berat, luar biasa, berdesakan, suara dari sana sini mengganggu, ada yang cepat-cepat gitu ya, ada yang mendorong, tapi sekarang bisa lebih nyaman, lebih syuk, lebih tenang. Jadi yang dirasakan begitu mungkin ya. Betul, itu luar biasa, terasa menjadi sangat spesial bagaimana jamaah juga merasakan bisa maksimal melaksanakan ibadah ini. Baik. Kembali ke Pak Asep, Ibu atau Ibu deh, Bu Dewi, Bu Asep, boleh unmute lagi. Mungkin pengalaman pertama buat Ibu gimana Bu? Pertama kali dan berlangsung suasananya memang suasananya berbeda dengan dengan biasanya kalau musim haji yang lain, musim provinsi. Ibu pertama kali ini apa yang dirasakan ini? Ya, alhamdulillah Ustadz, nikmat sekali ya pertama kali kalau dengar ceritakan ya, kalau pelaksanaan ibadah haji ataupun umroh di masa normal itu kan seperti tadi Ustadz sampaikan, berdesakan di raudhah ataupun pada saat tawaf. Tapi pada saat kemarin yang kami rasakan luar biasa. Di raudhah kita menikmati dalam waktu 15 menit, walaupun bapak-bapak lebih lama ya, yang ibu-ibu memang dibatasi. Tapi tidak ada cerita dorongan gitu ya. Kemudian kita masih bisa melaksanakan sholat 2 rakaat, bahkan ada yang sampai 4 rakaat gitu ya. Kemudian kayaknya Paul gitu ya bisa berdoa, alhamdulillah luar biasa ya. Kemudian pada saat umroh juga sama. Malah kalau ibu-ibu itu kita malah bisa lebih lebih bisa tawaf sunnahnya itu bisa berkali-kali gitu. Karena ibu-ibu kalau bapak-bapak kalau masuk ke pelataran itu harus pakai pakaian ihram. Tapi kalau ibu-ibu bebas, lebih bebas rupanya. Jadi kita masih bisa di waktu-waktu yang kita sempat untuk sholat berjamaah, kita masuk dulu ke pelataran, kemudian kita lakukan tawaf sunnah, itu bisa dilakukan untuk ibu-ibu. Tapi kecuali mungkin bapak-bapak tidak bisa karena harus pakai ihram. Begitu mungkin Ustadz. Masya Allah. Jadi, ya ibu-ibu dapat bonus lebih ya Bu ya. Iya, dapat bisa bonus tawaf sunat lebih banyak ya. Iya betul Ustadz. Susah. Iya. Susah. Jadi masih bisa kita ambil waktu gitu. Misalnya sebelum waktu sholat kita masuk dulu, kemudian ya alhamdulillah masih bisa sholat di pelataran juga Ustadz. Walaupun diusir-usir. Walaupun untuk doa kan harus karena memang harus jaga jarak itu tadi ya Ustadz. Yeah. Tapi malah justru luar biasa menurut saya ya, menurut kami teman-teman, selain memang pelayanan MQ yang sangat baik, kemudian memang suasana COVID ini justru mungkin banyak hikmahnya buat kita ya Ustadz. Kita masih bisa umroh sunnah gitu ya. 2 kali berarti kita umroh 2 kali, kemudian tawaf bisa lebih, tawaf sunnahnya bisa lebih, kemudian ada tawaf wada ya, kemarin kita akhiri dengan tawaf wada. Mungkin Ustaz begitu. Kalau secara keseluruhan menurut kami justru lebih nyaman gitu, lebih enak sekali lah ibadah pada saat ini, pokoknya luar biasa gitu Ustaz mungkin. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Dewi. Disampaikan lagi ya. Sudah bergabung lagi. Ya alhamdulillah, maaf barusan mengajar dulu santri. Ya menyimak. Bersyukur sekali oleh Allah dimudahkan ya.
juga insya Allah bulan Maret ini, mudah-mudahan kalau ada yang mau ikutan tanggal 5 Maret, Ibu, Bapak ikut lagi mau? Tanggal 5 Maret ini kawan-kawan, alhamdulillah sudah ada sekitar 2 bis yang akan gabung. Ya, antara 4-5 bis mudah-mudahan bisa gabung ya. Ayo tuh cerita lagi, ini jadi panas dingin. Ini Ustadz Dik-Dik, nikmat ya di sana ya. Ya, alhamdulillah sebagaimana tadi sudah disampaikan, kondisi hikmah di masa pandemi ini membuat jamaah menjadi sangat tumanina, baik itu di Raudhah karena ada physical distancing, kemudian waktu spare yang diberikan oleh muasasah juga lebih lama di dalam Raudhah. Untuk ibu-ibu 15 menit, saya lihat bapak-bapak bisa setengah jam sampai 45 menit, gitu. Karena sedikit ya, selalu ada hikmahnya. Tapi kan katanya biayanya mahal. Gini ya, sebetulnya sebagian besar tuh nggak pada bayar aslinya ya. Ibu-ibu dibayarin suaminya itu ya, ada yang suami diongkosin mertua ya kan, anak diongkosin orang tua, ada yang abidin atas biaya kantor ya. Juga ke sana ada jarang bayar, hampir juga nggak pernah bayar, termasuk Ustadz Mulyadi dan Ustadz Dik juga ya kan. Nah, kalaupun harus bayar, ingat saja uangnya itu adalah milik Allah. Jadi jangan merasa mengeluarkan uang, tapi merasa diongkosi oleh Allah. Akan menjadi berat kalau kita mengatakan ini uang saya, ini tabungan saya. Jangan, itu berat ya. Lebih baik ini Allah menitipkan uang untuk ongkos ibadah umroh. Dengan umroh dosa diampuni, coba. Dosa segitu banyaknya masa hanya dengan beberapa juta bisa diampuni ya. Dan udah itu uangnya juga nanti dikasih lagi oleh Allah. Tapi kami ini orang nggak punya uang, nggak punya apa, jangan sampai iri dengki ya, misalnya punya uang pakai ongkos, mending bagiin ke kami. Karena boleh jadi yang diundang umroh ini juga amalnya sudah banyak, jadi ongkos umroh segitu, tapi sebelumnya justru banyak membantu yang lain. Jadi husnuzon ya, jangan sampai mendengar ada yang diundang Allah ke tanah suci jadi suuzon. Nah, husnuzon ini akan membantu mendatangkan pertolongan Allah ya. Terima kasih. Sok lanjutkan lagi. Halo. Baik, terima kasih. Pada kemana? Baik, Ustaz Dik, ini ada beberapa pertanyaan di YouTube, ada di Facebook juga. Ini mungkin lebih ke teknis nih, beberapa poin perlu juga diketahui oleh jamaah. Satu berkaitan dengan satu nih tentang apakah PCR di Arab Saudi sama dengan di Indonesia? Mungkin dicoloknya sama ya, gimana tadi? Ya, kalau untuk kayaknya lebih besar colokannya di sana. Insya Allah kalau untuk secara teknis PCR itu sama, tidak ada beda ya antara di Indonesia dengan di Saudi. Ya. Yang sehingga pelaksanaannya itu kalau di sana sangat akurat dan lebih cepat gitu. Kalau di sana seperti kita ketahui, jamaah masuk ke hotel kemudian langsung dites PCR di sana. Nah, kalau di Indonesia itu kan harus teregistrasi dari awal sampai ke Kemenkes, sehingga daftar antriannya cukup panjang gitu. Demikian Ustadz. Ya. Terus tentang aplikasi Tawakalna di Facebook, apakah aplikasi Tawakalna itu didaftarkan sendiri atau rombongan? Nah, kemudian dengan tawakal itu artinya apakah bisa setiap saat masuk ke Masjid Nabawi atau Masjid Haram? Ini teknis juga mungkin sedikit. Ya baik, untuk aplikasi Tawakalna ini itu secara personal ya, secara personal dikerjakan oleh masing-masing jamaah umroh seperti yang tampak di video di HP ini. Jadi ketika kita download, nanti ada masa durasi kurang lebih 30 detik untuk bisa memunculkan registrasi Tawakalna.
dan itu nanti muncul barcode, Ustadz. Ketika sudah muncul barcode, maka masing-masing kita di setiap pintu memasuki masjid itu diperiksa. Sehingga ketika sudah bisa menunjukkan scan barcode, kita insya Allah bisa lolos memasuki masjid. Nah, seperti ini nanti munculnya. Nanti tinggal diklik, muncul barcode gitu. Oke, tidak sulit ya, pokoknya asal punya aplikasinya, tinggal klik-klik aja. Begitu Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Ini gimana gambarnya, nggak ngerti, nanti diajarin. Begitu Ustaz Dik ya. Betul, nanti dibimbing oleh kita dari kru MK Travel bagaimana cara melakukan aplikasi ya agar terregistrasi di Tawakalna. Nah, untuk pelaksanaan registrasi di dalam mengoperasikan aplikasi Tawakalna ini tidak bisa dilakukan di Indonesia, tapi hanya bisa dilakukan di Saudi, baik di Madinah maupun di Mekah. Ya, dan akan lebih cepat loading untuk mendapatkan registrasi barcode-nya itu ketika kita menggunakan WiFi di mana hotel tempat kita menginap dibandingkan dengan menggunakan data kuota dari kita sendiri. Oh, alhamdulillah di hotel juga ada wifi. Jadi mudah untuk menjalankan aplikasi. Baik, ini ada dari jemaah yang lain juga yang tergabung di sedikit. Siap. Oke, saya kembali ke Ibu Dewi Rahmat. Bu Dewi, ada beberapa pertanyaan dari jemaah di FB maupun di IG. Bu Dewi masih tergabung? Waalaikumsalam Bu Dewi. Masih Ustadz, masih. Bu, ini ada pertanyaan satu tentang kapan umroh yang terdekat, kemudian yang kedua kemana informasinya dan berapa biayanya. Ini ada. Saya simpulkan aja karena banyak yang nanya ini ya. Di FB, di YouTube, di IG ini simpulannya 3 gitu. Yang terdekat kapan umroh MK Travel lagi, kemudian berapa biayanya dan kontaknya kemana. Silakan Bu Dewi. Baik, Ustadz. Jadi sahabat-sahabat, untuk keberangkatan terdekat itu 5 Februari, hari Minggu ini, insya Allah pekan ini kami ada keberangkatan dan itu sudah full, alhamdulillah. Bersama Ustadz Fahrudin, Ketua Yayasan Darut Tauhid. Keberangkatan selanjutnya yang kami masih open seat adalah di tanggal 23 Februari dan ini sangat terbatas untuk yang 23 Februari. Selanjutnya kalau teman-teman ingin umroh bersama Aagin, silakan ada di tanggal 5 Maret. Nah, teman-teman mau kontak kemana bisa follow Instagram kami di Umroh MK Travel. Jadi buat teman-teman yang punya Instagram, yuk follow dulu karena informasinya semua ada di sana. @Umroh MK Travel. Kalau ingin mengontak via WA pun bisa, silakan ke 0812 900 911. Sekali lagi 0812 900 911. Ya, nanti akan kami informasikan tentang detail persyaratan apa saja yang bisa teman-teman lengkapi. Nah, untuk biaya paket di MK Travel itu kisaran 35 juta rupiah. Itu belum termasuk biaya karantina di Indonesia. Untuk biaya karantina di Indonesianya sendiri itu sangat bervariatif karena kami bebaskan jamaah untuk memilih beberapa hotel. Ada hotel bintang 4 ataupun hotel bintang 5 yang nanti harganya beda nih Ustadz nih. Kalau untuk yang hotel bintang 4 itu kisarannya sekitar 3-4 jutaan untuk 7 hari sesuai aturan Satgas gitu ya. Nah, yang hotel bintang 5 ini juga bervariasi, bisa 5 sampai 7 juta per orang. Tergantung juga milihnya hotel yang mana gitu. Jadi kalau misalnya ditanya all in paket berapa, nah nanti kita harus tanya dulu Bapak Ibu maunya di hotel bintang berapa nih untuk karantina begitu ya. Nah, untuk persyaratan usia tidak dibatasi. Jadi usia di atas 60 sekarang bisa. Silakan yang mau daftar, monggo. Orang tuanya mungkin ya yang tertunda sudah beberapa tahun, tapi yang diberi batasan adalah minimal. Usia minimal adalah 12 tahun. Begitu Ustadz Mulyadi. Jadi kalau Bapak Ibu yang usianya sekarang 50 tahun, 60 tahun, bahkan kemarin kami ada yang 70 tahun Ustadz yang keberangkatan di sini. Alhamdulillah dari Makassar itu bisa beribadah dengan nikmat di sana. Begitu Ustadz. Ini berapa hari jadinya total di Indonesia nih, ada yang bertanya juga.
Oke, baik. Jadi Bapak Ibu yang mau umroh sekarang ya di masa pandemi, kalau dulu kita itu dari berangkat ke rumah sampai pulang itu sekitar 11 harian, sekarang dengan karantina jadi dari berangkat dari rumah masing-masing sampai tiba lagi itu totalnya 20 hari. Silakan menyiapkan waktu 20 hari untuk menikmati ibadah di Tanah Suci, dan juga kalau MQ ini ada mesantren Ustadz. Kami ada mesantren online, baik di Tanah Suci maupun setelah di karantina di Hotel Jakarta. Kita tetap adakan kajian dari berbagai ustadz yang ada di MQ Travel, begitu Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terakhir nih tentang booster nih, Bu Dewi. Jadi apa harus pakai booster juga sebelum berangkat ini? Atau nah, bagaimana? Baik. Untuk vaksin itu sendiri, vaksin apapun silakan, tidak ada bedanya. Mau Sinovac yang dulu diinformasikan ada yang karantina, ada yang tidak, sekarang semua berlaku sama. Teman-teman mau apapun vaksinnya, itu tidak perlu booster. Dan apapun vaksinnya, semua wajib menjalani karantina selama 5 hari 4 malam kalau di aturan. Seperti itu, Ustadz. Oke. Ya, tadi ada istilah satu pintu. Satu pintu itu apa nih satu pintu untuk tawakalna tadi? Satu pintu ya. Baik, jadi pemerintah memberikan ketetapan sebulan yang lalu bahwa kebijakan satu pintu artinya H-1 jamaah umroh itu harus berkumpul di asrama haji untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Namun hal itu kemudian berubah, jadi diberikan kebebasan kepada tiap travel, silakan kalau H-1-nya ingin memilih hotel yang dipilih oleh travel itu untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan PCR itu, Ustaz. Karena pemeriksaan PCR H-1 sebelum keberangkatan adalah kewajiban untuk bisa take off menuju Tanah Suci. Gitu, Ustaz. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Nampaknya waktu kita sudah habis nih, Ustaz Dik dan Ibu Dewi, serta semuanya Bapak Ibu. Masih tergabung, masih 5, nampaknya alhamdulillah Bapak Ibu. Masih alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya ya. Semoga umrahnya benar-benar umrah yang mendekatkan ke Allah, umrah yang nambah yakin kepada Allah, umrah yang membuat hidup kita lebih bermanfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya. Sehingga Allah yang mengundang, yang menyaksikan perubahan diri kita, semoga mengundang kembali ke Tanah Suci atau kebaikan-kebaikan lainnya. Karena kebaikan yang diterima Allah biasanya berbuah kebaikan-kebaikan lainnya. Dan semoga yang belum pernah hadir oleh Allah dijamu, dimudahkan berada di Tanah Suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, jazakumullah khair semuanya ya. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tanggal 5 Maret yang mau sama-sama ya. Ya, Nuhun. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Waktu kita sudah habis, nampaknya 1 menit lagi. Semoga obrolan kita, komunikasi kita di pagi hari ini penuh berkah dan manfaat, dan jadi informasi serta penguat Bapak Ibu yang sudah berniat umroh ya, yang memang tertunda dari 2 tahun lalu, tertunda setahun lalu, dan sudah berniat dari 5-10 tahun yang lalu. Sekarang sudah dimudahkan lagi, sudah dibuka lagi. Maka silakan bisa mendaftar yang terdekat tanggal 23 Februari dan 5 Maret ya dengan MQ Travel. Terima kasih semuanya Ustadz Dik, terima kasih Pak Asep, Ibu Dewi, dan semuanya. Mohon maaf mungkin yang tidak sempat bergabung, kalau ada yang sudah di Zoom, ya lebih dari 100 yang bergabung di Zoom, termasuk jemaah MQ yang baru datang di malam ya. Semoga umrohnya memberkati. Terima kasih, kita tutup dengan alhamdulillah, rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus kita hargai karena mereka sudah memberikan manfaat. Kami akan menyalurkan bantuan amanah dari para donatur untuk disampaikan kepada para penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami bisa selamat sampai tujuan untuk mengantarkan titipan Al-Quran.
وسوف هذه البسمة تنتشر إلى أهالي هؤلاء الأولاد. Terima kasih Detik Peduli. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Detik Peduli. Semoga Ramadan ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Seruat, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3,5 lantai. Jadi di lantai yang paling itu ada mezanin. Ada ruang pertemuan di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti jadi dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan-terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.